Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel Perisai Islam ya. Jadi ini ada berita yang mengejutkan, datang kembali dari Pendeta HTD, Pendeta Very Very Clear ya. Di sini Pendeta HTD membongkar masalah uang 200 juta itu sebenarnya kemana. Ya, sebenarnya 200 juta itu mereka sendiri tahu bahwa uang tersebut ternyata sudah dipakai ya. Jadi Pendeta HTD membongkar bahwa uang 200 juta itu sudah dipakai untuk menyewa apartemen dan juga biaya hidup buat si janda. Jadi ternyata uang 200 juta itu dipakai untuk sewa apartemen, karena nggak mungkin mereka korek kantong mereka sendiri. Jadi uangnya dipakai dari hasil uang donasi KC ya. Jadi donasi KC tapi dipakai untuk kesenangan dua pendeta besar ini. Luar biasa sekali ya. Jadi uangnya dipakai untuk menyewa apartemen, ya terus kuncinya dipegang sama si janda, baru kunci serapnya dipegang sama pendeta satu lagi nih yang sedang kabur ke Amerika, dibilang sama pendeta HTD ya. Mungkin teman-teman dengar dulu nih pernyataan dari pendeta HTD yang sungguh sangat menggelikan ya. Oke, selamat menyaksikan. Pendeta rebutan janda jadi trending topik ya. Aneh bin ajaib ya, di Indonesia baru kali ini terjadi ya. Trending topik sebuah gereja, sebuah kekristenan adalah pendeta rebutan janda. Seumur-umur saya jadi orang Kristen hampir 40 tahun ya, 40 tahun lebih ya. Baru kali ini saya menemukan di kekristenan ribut-ribut kok pendeta rebutan janda. Pendeta rebutan janda jadi trending topik. Ada dua pendeta saling tuduh kemana 200 juta uang donasi. Pendeta ke-1 bilang itu ditilep sama pendeta kedua untuk bikin studio musik, studio video anaknya. Tidak terima dituduh, pendeta kedua balik menuduh uang 200 juta itu buat ngabur ke Amerika oleh pendeta ke-1 tuh, dan untuk bikin channel di media sosial. Sebenarnya ribut-ribut ini sudah ada jawabannya dan sudah dijawab kurang lebih Februari lalu. Ya, semua sudah terjawab. Ternyata jawabannya uang 200 juta itu untuk sewa apartemen. Katanya sih selama 5 tahun untuk nyimpen janda. Astagfirullah. Ya. Pendeta ke-1 membawa kunci duplikatnya dibawa ke Amerika itu, sedangkan kunci aslinya dibawa si janda simpenan. Berarti dua pendeta ini sekarang berantem ini tadinya sama-sama ya, nyimpen janda yang sama, satu janda untuk berdua ya. Ya, pendeta ke-1 membawa kunci duplikat dibawa ke Amerika ya. Sedangkan kunci aslinya dibawa si janda simpenan. Karena lokasi apartemen si janda simpenan ini dekat dengan lokasi pendeta kedua, mudah saja tinggal WA, pintu dibuka, dilanjut buka-bukaan. Baru kali ini di seluruh jagat raya, hanya ada di Indonesia trending topik gereja kok soal rebutan janda ya. Mari kita bahas detail apa kata Alkitab tentang janda. Nomor 1, Kisah Para Rasul 6 ayat 1, janda-janda itu diberi jatah makan dan didaftar, sering disebut pelayanan meja. Kedua, 1 Timotius 5 ayat 5, janda itu harus benar-benar janda, ditinggal sendirian, tidak punya anak, dan si janda ini harus bertekun di dalam doa dan harapan kepada Allah. Ketiga, 1 Timotius 5 ayat 9, yang disebut janda harus berumur di atas 60 tahun. Waduh ya. Nomor 4, 1 Timotius 5 ayat 11,
janda yang muda tidak boleh didaftar. Nanti kalau birahi minta kawin. Nah lo ya. Nomor 5, Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercela adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Tapi lupa, janda itu harus di atas 60 tahun. Pendeta lupa, janda yang diurus itu kan harus janda di atas 60 tahun. Ini yang diurus malah janda imut. Memalukan seluruh jagat kependetaan Indonesia. Trending topik gereja kok pendeta rebutan janda. Ya, Bapak Ibu Saudara, biasanya disalahgunakan itu Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni itu dan tak bercela di hadapan Allah itu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Dia lupa bahwa janda yang harus diperhatikan itu di atas 60 tahun. Tapi ini janda yang dipelihara justru janda imut. Bapak Ibu Saudara, ya, disewain apartemen. Kunci apartemen dipegang oleh si janda sama duplikatnya oleh pendeta ke-1. Pendeta kedua karena lokasinya dekat dengan si janda cukup WA lalu sebentar juga nyampe, ya, dibuka lalu buka-bukaan. Bapak Ibu Saudara, memang memalukan ya skandal ini ya, bahwa Alkitab memang menulis tentang kita harus memperhatikan para janda. Tetapi ingat ya, yang disebut janda harus umur 60 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, janda ini harus benar-benar janda, ditinggal sendirian tanpa anak. Kalau punya anak kan dia bisa minta apa? Penghidupan ke anaknya ya. Ini yang tidak punya anak, terus didaftar, diberi santunan lah ya biasanya untuk makan dan untuk kehidupan sehari-hari. Gereja memang seperti itu fungsinya ya. Cuman disalahgunakan oleh gereja-gereja yang Nasrani ya. Nasrani ya. Jadi jandanya udah nggak inget lagi harus 60 tahun. 60 tahun buat apa katanya. Janda itu ya janda imut, apalagi itu ada janda murtadin. Oh, jadi inceran, Pak. Janda murtadin itu jadi inceran. Coba ada janda kira-kira masih imut, cantik, murtad. Itu jadi santapannya pendeta-pendeta itu, Pak. Langsung dikasih apartemen ya toh. Dikasih apartemen itu ya. Ya nyewa apartemen kalau 5 tahun kan 1 tahun itu ya anggaplah 20 juta ya. Mungkin bisa lebih loh ya nyewa apartemen 1 tahun ya. Mungkin anggap aja lah 20 juta lah. Terus kan buat menghidupi ya. Dikasih isinya terus buat menghidupi tiap bulannya itu ya. Jadi ini satu janda ini dikunjungi 2 pendeta. Lah iya. Makanya ketika mereka ribut, mereka bongkar-bongkar. Aku tahu loh nomor HP jandamu. Loh kalau kamu tahu nomor HP jandamu ya berarti kalian pakai sama-sama dong, ya. Malah kuncinya saya pegang katanya. Bapak Ibu sebenarnya janda ini pernah menghubungi saya ya. Janda di dalam sinetron pendeta rebutan janda ini. Janda ini pernah menghubungi saya karena nomor saya kan saya cantumkan di dalam setiap tayangan kami. Lalu ya saya sarankan sih coba kalau bisa mandiri sajalah, jangan ngikut pendeta itu, saya bilang gitu. Ya, tadinya mau ikut saya, wah saya yang gawat nanti nggak bisa, saya nggak bisa, katanya. Saya nggak bisa ya, kasihan lah kali kamu terlalu jauh, aku tidak bisa membiayain untuk ngekosin kamu atau ngasih apartemen gitu ya. Begitu. Terus sekarang sudah tidak menghubungin saya. Beberapa hari lalu temennya janda ini menghubungin saya. Pak TD masih ada nggak nomornya si janda itu? Enggak, aku udah hapus, apa aku udah nggak mau lah gitu, nggak mau ikut tersangkut gitu. Gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi memang kekristenan itu ada ayat yang memang mengharuskan memelihara janda. Janda-janda dipelihara kehidupannya. Gereja itu tanggung jawab ya.
ngasih penghidupan ya yang layak untuk si janda, tapi syaratnya jandanya di atas 60 tahun dan sendirian, tidak punya anak, tidak punya apa, dan dia hidup sendirian. Di atas 60 tahun itu dikasih jatah makan, jatah semua. Terus janda di bawah 60 tidak boleh ya. Sebab ayat Alkitab mengatakan nanti kalau dia birahi minta kawin. Nah, ya, kalau dia birahi nanti minta dikawin ya. Ada loh ayatnya tertulis tadi, berapa itu tadi ya? Bentar ya, saya ingetin ya. 1 Timotius 5 ayat 11, janda muda tidak boleh didaftar. Nanti kalau birahi minta dikawin. Nah, nggak boleh ya. Jadi kita sangat ini ya, mudah-mudahan dengan ini selesai ya. Dengan tayangan saya ini selesai, karena ini mungkin tayangan saya yang keempat soal sinetron janda. Ya, setelah janda jadi trending topik, memang memalukan. Saya malah dijadikan banyak narasumber ya. Semua pada nanya ke saya, salah satunya, Pak HTD punya nomornya si janda enggak? Pendeta masih nanyain punya nomornya si janda enggak? Janda ini pernah menghubungi saya ya. Sebenarnya sudah selesai kok masalahnya ya, sudah selesai ya. Tapi karena dua pendeta ini sedang ribut ya, sedang ribut, lalu mengungkit-ungkit soal donasi 200 juta rupiah, akhirnya menyeret-nyeret soal janda. Ya tidak ditutupin lagi bahwa mereka berdua ya memakai janda yang sama. Ya. Itu sudah tidak ditutupi lah, kuncinya dipegang dia, ya pendeta satu megang kunci, ya pendeta dua karena deket nggak usah megang kunci, tinggal WA aja. Ya begitulah, ini memalukan, skandal memalukan untuk kependetaan di Indonesia ya. Belum soal apakah ketangkep atau tidak pendeta yang ke-1 itu, karena di Amerika ya mestinya sih mentor-mentornya yang ditangkap dulu, tapi saya juga nggak tahu ya kenapa kok tidak mau melakukan itu ya, atau mungkin belum ada yang lapor kali ya. Mestinya kalau ini adalah terjerat hukum ya mestinya segala sponsornya, cuman masalahnya kayaknya belum ada yang laporin, itu aja ya. Nanti habis ini juga meledak lagi tentang pendeta yang penistaan juga sepertinya ya. Ini juga saya pernah ketemu juga sama orangnya yang ngaku nabi bolak-balik ke surga. Sepertinya sudah dilaporkan itu ya, sudah dilaporkan, tinggal tunggu waktu saja. Orangnya sih sudah ngabur ke Medan sana, ya udah pulang kampung. Entah jadi tukang gorengan, entah jadi tukang bubur, entah jadi petani, pokoknya sudah pulang kampung aja. Ya, tahu bahwa dirinya sedang dilaporkan ya. Ya itu memang kita memang sangat menyayangkan ya. Ternyata kekristenan dipenuhi hal-hal seperti itu ya. Ya. Semua itu biangnya apa sih? Semua biang dari semuanya itu, biangnya adalah penyembah Bapak Iblis. Biangnya di situ. Kalau Anda meninggal, ya teman-teman udah dengar sendiri ya. Saya nggak sanggup tahan tawa ini waktu saya pertama kali nonton tadi. Saya nggak sanggup tahan tawa dan nggak sanggup untuk tidak bereaksi. Ya, walaupun ini masih siang, sebenarnya saya pengen tidur, cuman gara-gara dikasih video ini saya nonton dan saya ketawa-ketawa terus. Ya, ternyata kuncinya dibawa kabur. Ya, kunci serepnya dibawa kabur. Waduh, gawat ini. Ya, kunci serepnya dibawa kabur, sedangkan yang satu lagi yang di Indonesia nggak perlu kunci karena tinggal WA ya, tinggal kontak, suruh jandanya bukakan pintu. Wah, luar biasa sekali ternyata. Ya, ternyata ternyata dipakai rame-rame lah. Nggak rame sih, berdua ya. Yang lebih konyolnya buka pintu, terus buka-bukaan dibilang sama TD. Luar biasa ya. Jadi tinggal WA, datang ke apartemennya, dibukakan pintu, setelah itu buka-bukaan. Luar biasa sekali nih pernyataannya. Ya, kita tunggu nih sebenarnya klarifikasi apakah memang benar itu terjadi ya dari kedua belah pihak pendeta ini. Karena sampai sekarang dua-duanya belum berani ngomong, malah menghapus video ya. Menghapus video dan bungkam 1000 bahasa, nggak berani muncul. Karena ya mungkin ini kebenaran gini. Ya, kalau kebenaran udah diungkap, mau gimana lagi ya? Yang tersisa hanya rasa malu.
hanya rasa malulah yang tersisa dari diri mereka berdua, karena mereka nggak nyangka ya akan dibongkar aibnya. Ya, mereka pikir hanya mereka saling serang, rupanya ada pihak ketiga, ada orang luar yang tahu kejadian ini, yang membongkar aib mereka. Jadi bukan hanya antara mereka dua, ternyata perang ini merambat ke pendeta-pendeta lain ya. Dan nanti malam kita akan bahas ada satu pastor lagi ya, satu pastor perempuan lagi yang curhat masalah diperlakukan dengan semena-mena oleh salah satu dari pendeta yang berseteru. Ya, ada satu perempuan, seorang pastor yang memberikan testimoni ya, bahwa dia juga menjadi korban dari kebejatan salah satu dari dua pendeta ini. Itu seru, nanti malam kita jadikan diskusi, kalau ini kita jadikan lucu-lucuan saja. Jadi, ini memang sangat memukul ya, pihak-pihak Kristen Protestan. Saya nggak bilang Kristen, tapi Kristen Protestan ya, terutama dari denom karismatik, yang ternyata memiliki orang-orang seperti ini di dalam tubuh mereka, mempermalukan Kristen Protestan dengan begitu besar. Ya, sehingga orang-orang Kristen Protestan sekarang tertunduk malu. Ya, tertunduk malu karena punya pendeta-pendeta seperti ini. Dan kita tunggu saja kelanjutan dari perseteruan dua pendeta besar ini ya. Dan mungkin kalau bagi yang pendeta yang di Amerika, pulanginlah kuncinya kan. Itu kan apartemennya sewa. Nanti waktu mau balikin sewanya, nggak ada kunci, kena denda. Kena potong nanti uang depositonya, kan sayang. Ya, tolong dikembalikan kuncinya. Dan ini gimana nih? Ya, masa uang donasi KC dipakai untuk sewa apartemen dan biaya untuk si janda? Kasihan KC-nya. Namanya dijual tapi dia nggak nikmati jandanya. KC-nya nggak sempat nikmati janda. Kasihan kali KC, namanya dijual, tapi dia sendiri nggak sempat nikmati jandanya. Malah dinikmati dua pendeta besar ini ya. Luar biasa. Saya nggak tahu apakah nasib ya, nasib dari istri yang pendeta besar melarikan diri ini dulu seperti itu juga. Karena disebut istrinya sekarang itu ternyata dulu senasib dengan janda ini. Ya, dulu dia merupakan orang yang dipakai juga, dibilangnya Salome juga dia. Jadi namanya Salome. Dia tuh sebelum menjadi istri, dia jadi janda Salome dulu. Begitu hamil, ya baru mau nggak mau dijadikan istri ya. Kalau nggak hamil ya nasibnya cuma jadi janda simpanan terus. Jadi kita nggak tahu nih, bagaimana nasib janda simpanannya sekarang yang dikasih apartemen ini, apakah terus akan dipelihara, atau malah salah-salah, nanti dia keburu hamil duluan ya, keburu hamil siapa yang tanggung jawab? Wah, bakar geger lagi. Untung nggak sampai kejadian seperti itu ya, tapi nggak tahu. Ya, kita tunggu saja kelanjutan dari heboh janda ini ya. Dua pendeta besar berantem karena uang donasi dipakai untuk sewa apartemen buat si janda. Janda muda ya, janda imut dibilang ya. Janda imut ya, benar juga. Kalau janda umur 50-an siapa yang mau gitu. Kecuali yang udah tua juga. Ya, kalau ini kan jandanya masih imut, apalagi murtadin ya. Jandanya disebut murtadin. Jadi labelnya tuh luar biasa. Janda masih muda, murtadin lagi. Wah, nilai jualnya tinggi. Ya, beda dengan janda biasa. Kalau janda tua nggak laku. Kalau janda masih muda, biasa saja. Tapi ini murtadin. Ya, janda murtadin. Jadi hebat. Secara speknya lebih banyak ini. Fitur-fiturnya lebih banyak ya. Dia janda muda, terus dia murtadin, terus ketiga jago ngomong. Jago ngomong, jago debat dibilang. Ya, bagi mereka itu jagoan, bisa mewakili mereka berdebat. Ya, janda muda yang imut-imut ini yang disebut namanya Sob Katul ya. Dikatakan nama dia adalah Sob Katul. Oke, bagi teman-teman, mari kita ngakak-ngakak bareng. Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Kita sama-sama ketawa-ketawa saja. Dan kira-kira bakal seperti apa menurut teman-teman persaingan janda ini ya antar pendeta, bakal seperti apa? Silakan tulis komentar kalian dan jangan lupa di-share ya, supaya lebih banyak teman-teman kita yang terhibur. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.